nomor 10. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu mengenai soal bebras yang akan kami sampaikan kepada tingkat SD, yang dimana ini adalah dari proyek PSDW. Baik, perkenalkan saya Harlani Selain dengan NIM 13S24030 dari Prodi S1 Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang memotret beruang, yang dimana pada soal ini diberikan pernyataan BB si berang-berang berjalan dari rumah yang ditandai teddy bear, menelusuri jalan sampai kembali ke rumah mereka. Sepanjang perjalanan mereka memotret beruang di setiap rumah yang dilewatinya. Di bawah ini adalah peta desa mereka. Terdapat peta desa mereka di bawah ini pada gambar tersebut. Nah, mereka melihat 4 beruang dan berikut ini fotonya. Tapi mereka lupa foto 1 beruang yang lainnya. Nah, di sini ada 3 foto beruang yang mereka lalui, yang mereka ambil. Nah, pada pernyataan dikatakan ada 4 beruang. Jadi di sini hanya ada 3 dan kita harus mencari satu lagi foto yang mana yang terlupa. Nah, di sini pilihannya ada terdapat 4 pilihan. Nah, jadi jawaban yang paling tepat pada tantangan ini adalah C. Alasannya, kenapa ini paling tepat? Kan pada gambar di bawah ini kita dapat melihat rute berwarna merah. Ini adalah penjelasan dari gambar, rute berwarna merah. Nah, hanya rute ini yang tepat melalui 4 rumah beruang. Yang dikatakan di awal tadi, mereka melihat 4 beruang dan memotretnya setiap mereka melaluinya. Nah, jadi jika mereka melalui, kenapa melalui jalur yang merah ini? Jika mereka melalui jalur yang dari bawah atau dari sini, sudah melebihi dari 4 beruang. Padahal dikatakan tadi mereka melihat 4 beruang. Nah, jadi jalur merah inilah yang memenuhi persyaratan di mana mereka bisa mendapatkan 4 potret beruang. Nah, pada gambar yang ini, pada jalur merah ini, foto yang mana yang tidak terdapat? Pada gambar di atas, foto yang sudah mereka ambil yaitu sudah terdapat beruang yang coklat, ungu, dan orange. Nah, yang kurang adalah yang pink. Maka jawabannya adalah C, karena pada gambar jalur merah ini hanya gambar C yang tidak terdapat pada gambar ketiga foto beruang tersebut. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lutfani Selain, NIM 22S24047. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal Siaga SD 2020. Berikut soalnya. Informasi harga balok kayu yang terkini hanya disampaikan ke Bapak Wali Kota, yaitu Mayor A. Ia perlu membagikan informasi tersebut ke 4 anak buahnya. Tapi karena alasan keamanan, harus mengikuti beberapa aturan. Aturan yang pertama, Bebras C harus tahu sebelum Bebras D. Aturan yang kedua, Bebras B harus tahu setelah Bebras C. Aturan yang ketiga, Bebras D harus tahu setelah Bebras B. Dan aturan yang keempat, Bebras E harus tahu setelah Bebras D. Sebelum artinya waktu yang sebelumnya, tidak harus yang urutan persis sebelumnya. Tantangan, mana urutan informasi yang akan sampai ke anak buah tanpa menyalahi aturan tersebut. Nah, di sini saya akan menyelesaikan masalah tersebut. Pertama, kan di sini terdapat ada 2 kata kunci, yaitu sebelum dan setelah. Pada setiap aturan, untuk mempermudahkan kita akan mengganti 2 bebras tersebut menjadi bebras 1 dan bebras 2. Kita ambil dari aturan yang pertama, bebras C kita ganti jadi bebras pertama, dan bebras D kita ganti jadi bebras yang kedua. Kita dapat menyelesaikan persoalan ini dengan yang pertama, jika kalimat menggunakan kata sebelum, maka kita akan meletakkannya di sebelah kiri. Jika kalimat menggunakan kata setelah, maka kita meletakkannya di sebelah kanan. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal tersebut. Aturan yang pertama, bebras C. Aturan yang pertama, bebras C harus tahu sebelum bebras D. Nah, pertama kita ubah bebras C menjadi bebras 1 dan bebras D menjadi bebras 2. Bebras C harus tahu sebelum bebras D, berarti sebelum itu akan kita letakkan di sebelah kiri. Berarti bebras 1 kita letakkan di sebelah kiri bebras 2. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan aturan yang kedua. Bebras B harus tahu setelah bebras C. Di sini kata kuncinya adalah setelah, berarti kita akan meletakkannya di sebelah kiri. Bebras B kita ganti menjadi bebras 1 dan bebras C kita ganti menjadi bebras 2. Berarti bebras 1 kita letakkan di sebelah kiri bebras 2. Nah, dari yang dapat kita simpulkan, urutan jawabannya adalah C. C, B, D, E. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Baik Pak, di sini saya akan menjelaskan tentang soal Kanguru Pelompat. Sebelum saya menjelaskan soal, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu.
Perkenalkan, nama saya Feni Pasaribu dari Prodi Informatika dengan NIM 11S24026. Di sini Pak, saya akan menjelaskan tentang si kanguru yang ingin pulang, di mana ia dapat melempang sepanjang jalur secara vertikal atau mendatar yang jalurnya tidak mengandung lebih dari 20 batak. Dikatakan di sini jika si kanguru ini ingin pulang secepat mungkin ke dalam rumahnya. Dikatakan di sini berapa lompatan yang harus dilakukan untuk pulang secepat mungkin. Sebelum Pak saya menjelaskan soal ini, izinkan saya menjelaskan mengapa saya memilih soal ini untuk saya jelaskan, yaitu kita telah mempelajari compositional thinking, di mana di dalam compositional thinking itu ada yang dikatakan dengan decomposition atau pemisahan masalah, di mana dikatakan kita harus memisah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, di mana di sini kita dibuat untuk memahami aturan lompatan dan menganalisis jalur yang bisa dilewati oleh si kanguru ini dan menentukan langkah-langkah yang dilewati oleh si kanguru. Yang kedua, atau ada yang dinamakan dengan pengenalan pola atau pattern recognition, yaitu kita mengenali polanya, di mana ada polanya dikatakan di sini jalurnya harus tidak mengandung lebih dari 2 batu bata. Yang ketiga, ada abstraction atau abstraksi. Dalam soal ini menyederhanakan peta dalam bentuk grid dengan titik-titik dan batasan batu bata. Yang keempat, ada algoritma desain atau perancangan algoritma. Untuk menyelesaikan soal ini ada untuk merancang langkah-langkah yang sistematis. Oke Pak, kita lanjut untuk membahas soal ini, yaitu kita kerjakan soal ini. Yang pertama, kanguru melompat ke arah sini, melompat ke sini, melompat ke batu bata yang di sini, ke sini, melompat ke sini, melompat ke bagian yang ini, melompat bagian yang ini, ke lambangan ini, yang ini, dan yang ini. Nah, di sini sudah sampai di rumahnya. Di sini Pak, saya akan menjelaskan gambar yang lebih jelas agar nampak lebih jelas. Di sini ada gambar yang jelas. Jika dihitung-hitung ada 14 lompatan, yaitu dari lompatan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, 12, 13, dan 14. Demikian Pak presentasi saya. Terima kasih. Izin Pak, izin Bu, perkenalkan nama saya Roslin Sinaga dengan NIM 21S24039. Di sini saya akan membahas soal saya pilih, itu soal dari Babras Bahasa Indonesia untuk tim Siaga KSD tahun 2017. Sekarang saya pilih soal area parkir halaman 30. Jadi soalnya terdapat 12 tempat parkir mobil di area parkir. Setiap tempat diberi nomor. Gambar di bawah menunjukkan kondisi area parkir pada hari Senin dan kondisi pada hari Selasa. Selanjutnya itu mobil yang parkir pada Senin maupun pada hari Selasa pasti akan parkir tempat seperti gambar. Jadi kita diberi tantangan, yaitu berapa banyak tempat parkir yang tidak pernah terisi mobil pada hari Senin maupun pada hari Selasa. Jadi untuk pilihan jawaban yang diberikan yaitu 3, 6, 4, dan 5. Jadi untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan metode dekomposisi, yaitu kita dapat melihat tempat mana yang dipakai dengan menempatkan mobil dari kedua hari yang diparkir secara bersamaan pada gambar ini. Kita kembali ke gambar pertama. Jadi pada gambar ini kita dapat melihat bahwa parkir kita menggabungkan pada tempat yang sama seperti di gambar ini. Jadi gambar yang menggunakan tempat yang parkir yang digunakan pada hari Senin dan pada hari Selasa. Jadi langkah selanjutnya itu kemudian kita dapat menghitung banyak tempat kosong untuk menentukan tempat kosong pada hari Senin maupun hari Selasa. Kemudian kita menghitungnya 1, parkir nomor 13, parkir nomor 16, parkir nomor 18, sampai nomor 19, 1, 2, 3, dan 4. Sehingga kita memperoleh jawabannya itu 4. Sehingga pada jawaban ini kita memperoleh jawabannya itu adalah. Jadi tujuan saya memilih soal ini yaitu pertama untuk melatih logika siswa dalam melakukan hal kecil. Kedua itu untuk melatih atau meningkatkan kemampuan fokus siswa. Ketiga, untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa secara kritis lebih baik lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jessica Nadia Saragi dengan NIM 12S24024 dari Prodi Sistem Informasi. Jadi di sini soal saya adalah tentang balok kayu. Sebuah kereta memiliki 4 trailer untuk membawa balok-balok yang digambarkan sebagai titik lingkaran kecil. Trailer pertama, kedua, dan ketiga sudah dimuat dengan balok. Balok-balok tersebut disusun menurut aturan tertentu. Nah, alasan saya memilih soal ini untuk anak kelas 4 SD, yaitu karena yang pertama, ini dapat meningkatkan pemahaman pola siswa anak kelas 4 SD yang mereka itu sedang dalam tahap perkembangan kognitif mereka. Jadi mereka itu akan belajar mengenali dan memahami pola yang ada pada gambar tersebut. Nah, lalu mereka dapat
melatih pola berpikir yang logis dan sistematis. Dan soal ini juga sederhana dan dapat mudah dimengerti. Jadi mereka dapat menyusun balok tersebut sebagai visualisasi yang dapat mudah dipahami oleh mereka dan tidak membutuhkan pengetahuan yang kompleks, matematika yang kompleks. Jadi mereka ini dapat menyelesaikan soal ini juga dengan menarik dan menyenangkan karena dapat membuat gambar dan tidak membosankan. Karena mereka tidak perlu berpikir secara yang rumit karena hanya mereka perlu berpikir secara logika. Lalu cara penyelesaian soal ini yaitu yang pertama sesuai dengan computational thinking. Yang pertama kita ada komposisi, yaitu kita pecahkan masalahnya sesuai dengan gambar di trailer 1, 2, 3, dan 4. Di sini ada baris 1, 2, 3, dan 4. Kita lihat apa-apa saja yang ada dalam baris tersebut. Lalu yang kedua kita cari polanya. Pada trailer 1 itu baris pertama ada 4, baris kedua ada 1, baris ketiga ada 2, baris keempat ada 3, dan seterusnya. Nah, lalu kita buat algoritmanya, buat langkah penyelesaiannya, yaitu kita lihat pada tiap trailer itu apa perbedaan pada baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya. Lalu yang terakhir, kita susun jawabannya dengan mengurutkan semua pola yang ada. Dan dari pola yang ada, kita dapat menemukan jawabannya bahwa setiap baris terakhir pada trailer pertama itu dibuat ke atas di trailer kedua, dan baris terakhir di trailer kedua dibuat ke atas di trailer ketiga. Maka di trailer keempat, baris terakhir pada trailer ketiga akan dibuat ke atas pada trailer keempat. Maka jawaban yang benar adalah yang B, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, sesuai dengan jawabannya adalah B. Maka sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Stefani Roenta Nadiak. Saya dari Prodi TRPL dengan NIM 41424052. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal yang saya pilih, yaitu siaga tentang buku perpustakaan. Di sini adalah pertanyaannya adalah buku apa yang dipinjam oleh Cato. Nah, kan di sini ada 5 buku, yaitu Charlotte's Web, Curious George, Go Dog Go, The Hobbit, dengan yang terakhir yaitu Fox in Socks. Nah, catatan petugas perpustakaannya yaitu Alba meminjam, Felix meminjam, Alba mengembalikan, Marta meminjam, Felix mengembalikan, dan Cato pinjam. Nah, kan ya tanya buku apa yang dipinjam Cato. Nah, berarti ketika Felix dan Alba meminjam, Alba mengambil Charlotte's Web, lalu Felix mengambil Curious George. Marta minjam lagi, Alba ngembaliin Charlotte's Web. Lalu Marta ngambil dong lagi, yaitu ngambil Charlotte's Web. Felix ngembaliin Curious George dan Cato mengambil Curious George, gitu. Jadi jawabannya adalah C, Curious George. Terima kasih. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Daniel Saputra Manurung dari NIM 42324015 dari Prodi Teknologi Informasi. Di sini saya ingin menjelaskan soal nomor 7, papan kunci keyboard rahasia. Di soal, Johnny mempunyai keyboard komputer yang dipakai untuk menulis pesan rahasia. Saat sebuah tombol ditekan, huruf yang berbeda yang akan ditampilkan ke layar, sesuai dengan penjelasan pada gambar sebagai berikut. Panah menunjukkan huruf yang tampil di layar saat tombol ditekan. Misalnya, saat Johnny menekan S, maka huruf E yang akan tampil di layar. Dan saat Johnny menekan E, maka huruf S yang akan tampil di layar. Tantangan, di layar Johnny tampil tulisan NIF MOMB. Pesan apa yang akan diketikkan oleh Johnny? Pilihan jawaban A. Molding, B. Mermaid, C. Morning, D. Microbe. Penjelasan, pesan rahasia Johnny dapat diketahui dengan cara mencocokkan tombol huruf yang ditekan dengan huruf yang ditampilkan di layar Johnny, sesuai dengan panah di peta keyboard. Pada titik ini, kita dapat melakukan deduksi bahwa pesan rahasia tersebut adalah C, yaitu morning. Tetapi marilah kita mencocokkan sisa hurufnya agar lebih yakin. N adalah F, N adalah M, I adalah O, F adalah R, M adalah N, O adalah I, M adalah N, B adalah G. Pada soal ini, cara menjawabnya adalah mencocokkan pasangan dari setiap kata yang mau kita tekan. Contohnya kita tekan N, maka yang tampil adalah M. Sekian hasil penjelasan saya. Terima kasih.